Om Swastiastu, perkenalkan, nama saya Gede Maesa Wiratama dengan NIM 2415 10 1023 dari kelas Ilkom A. Jadi pada video kali ini saya akan menjelaskan kepada Anda apa itu DNS Record. Nah, di sini studi kasusnya, organisasi Ganilkom memiliki jaringan internal dan eksternal yang saling terhubung. Beberapa layanan digitalnya tuh harus dapat diakses melalui domain Ganilkom lokal untuk jaringan internal, lalu Ganilkom.net untuk akses publik atau internetnya. Nah, di sini tuh dengan pemisahan nama domain seperti ini, akses layanan jadi lebih terkontrol, lebih mudah, dan yang paling penting lebih aman. Kita lanjut. Nah, DNS record. DNS record ini adalah data penting dalam DNS yang menentukan bagaimana sebuah domain harus diterjemahkan oleh komputer. Misalnya saat kita mengetik nama domain di browser, DNS record akan memberitahu alamat IP tujuan. Selain untuk website, DNS Record juga mengatur email alias domain sampai keamanan jaringan. Jadi, DNS bukan cuma sistem penamaan, tapi juga bagian penting dari keamanan dan pengelolaan jaringan. Seperti yang sudah tertampil di slide ini. Lanjut. Nah, di sini ada daftar servernya. Yang pertama itu ada web 1, yaitu fungsinya sebagai web server utama dengan alamat IP 192.168.10.10. Nah, ini untuk melayani situs utama. Nanti dia akan digunakan untuk eksternal dan internalnya. Nah, lanjut. Di sini ada mail server dengan alamat IP 192.168.10.20. Dia digunakan untuk pengiriman dan pengiriman email. Nanti dia akan bentuknya MX, guys. Lalu lanjut, ada database server. Dia dengan alamat IP 192.168.10.30. Ini untuk bisa diakses hanya secara internal. Dan lanjut, ada file. Di sini file sharing server dengan alamat IP 192.168.10.40. Di sini untuk berbagi dokumen di jaringan lokal. Kalau file dia bentuknya TXT, guys. Nah, di sini ada proxy. Dia dengan alamat IP 192.168.10.5. Fungsinya untuk mengarahkan trafik ke server yang sesuai. Nah, di sini ada konfigurasi DNS internal. eh, di sini tertera di Ganilcom lokal, seluruh layanan internal akan memiliki A-record. Misalnya web 1 Ganilcom lokal diarahkan ke IP web server internal, dan DB Ganilcom lokal itu khusus internal saja, dan files Ganilcom lokal juga hanya di LAN. Selain itu, em, bisa juga dibuat sini, misalkan www.ganilcom lokal untuk mengarah ke web 1 untuk memudahkan pengguna internal. Dengan DNS internal ini, semua layanan LAN menjadi lebih cepat diakses dan tidak diperlukan koneksi internet untuk menggunakannya. Kita lanjut ke konfigurasi DNS publik. Nah, di sini domain name-nya ada 4, guys. Untuk domain Ganilcom.net ini, hanya layanan yang aman saja yang boleh diakses pengguna dari internet. Akses web publik tidak langsung menuju web server internal, tetapi diarahkan dulu ke reverse proxy. Proxy inilah yang meneruskan permintaan pengguna ke server web internal agar aman. Untuk email, DNS menggunakan MX Record agar semua email melalui server email Mailganilcom. Kemudian kan digunakan TXT Record untuk mencegah email palsu mengatasnamakan domain Ganilcom. Dengan cara ini, internet tetap bisa akses layanan publik, tapi server internalnya itu tetap terlindung dari serangan. Nah, di sini kesimpulannya dari konfigurasi tadi, kita bisa simpulin bahwa DNS itu sangat berperan dalam mengatur bagaimana layanan pada jaringan Ganilcom diakses, dan pemisahan nama domain internal dan publik itu saling menjaga keamanan jaringan agar server penting tidak bisa dijangkau langsung oleh internet. Dengan reverse proxy dan konfigurasi DNS yang tepat, jaringan menjadi lebih aman, terstruktur, dan mudah dikelola. DNS bukan hanya kemudahan pengguna, tapi juga untuk pertahanan jaringan. Nah, terima kasih untuk kesempatannya. Saya mohon maaf apabila ada salah kata. Saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.